mata Agus gitu kan, fisiknya Agus, atau juga diperuntukkan untuk Agus berobat, begitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau begitu kenapa harus diinformasikan secara publik kisah hidup daripada Agus? Kisah mata dia akhirnya buta di ruang publik disampaikan, sehingga menarik simpati orang, menarik rasa ingin orang untuk menyumbang gitu. Kenapa harus dilakukan itu? Ketika hal itu dilakukan, maka kisah yang diungkapkan di ruang publik itu sudah menjadi milik daripada orang, menjadi tujuan atau menjadi harapan yang diinginkan oleh banyak orang. Hal itu juga yang membuat orang-orang tersebut akhirnya menyumbang. Kalau nggak ada cerita itu, orang itu nggak akan menyumbang. Kalau tidak ada kisah itu, orang tidak akan menyumbang. Nah sekarang akhirnya orang menyumbang. Kalau ditanya orang-orang tersebut, menyumbang itu untuk apa? Ya untuk mengobati Agus, mengobati matanya. Nah sekarang pertanyaannya, ketika uang tersebut sudah diserahkan, dipakai untuk kepentingan pribadi, kira-kira terpenuhi nggak keinginan atau harapan daripada masyarakat? Tentu tidak. Maka jelas itu sudah patut untuk kita duga keras Agus telah melakukan perbuatan pidana penggelapan 372. Jadi jelas, jangan dibuat seolah-olah isu, wah itu kan mata Agus gitu ya, uang sudah masuk ke Agus, sudah dalam penguasaan Agus, maka itu milik Agus. Tidak seperti itu cara kerjanya kawan gitu ya. Itu semuanya diberikan oleh para penyumbang karena ada tujuan, ada hal yang ingin dicapai, ada harapan yang ingin dituju gitu. Jadi kalau seandainya uang-uang tersebut diserahkan lalu hanya katanya untuk dibawa penguasaan Agus, siapa yang mau nyumbang? Kalau gitu kembalikan saja uangnya, kan simpel gitu. Jangan terlalu banyak keluar-keluar ke kanan ke kiri. Kalian lawyer, ya, bukan berita gosip. Langsung aja audit Pak. Rulesnya Pak, rulesnya di mana? Dinas sosial, panggil dinas sosial Pak, wilayah saya Pak. Jadi nggak usah melebar kemana-mana Pak. Seorang laki-laki pengacara lagi, luar biasa, subhanallah. Itu, ya. Saya diam dari kemarin bukan saya bodoh. Saya diam dari kemarin bukan saya takut Pak. Saya tidak takut sama siapapun Pak. Ya, kalau emang saya masukin saya sekalian Pak. Saya nggak takut, karena saya benar. Ya, mau audit Pak, open donasi Gunung Semeru atau apa Pak, silakan Pak. Ya, sekali lagi, mau 2 tahun, 1 tahun, saya sosial ini 4 tahun. Ya, jadi kalau mau dicek sesuai dengan pertama kita bikin yayasan, silakan, boleh. Bahkan mau masa-masa lampau juga kalau mau dicek juga boleh Pak. Aja kalau ada uang itu kayak aduh iya makanya kemarin pas dibilang aku juga kasih tahu sama Wawa, Mbak Nuti bilang kan apa namanya istri Agus apa namanya itu yang deletin uang. Oh, saya nggak sekarang itu. Ada itu boleh Mbak Novi cek aja semua di rekening istri Agus. Iya, tapi saya nggak ada statement kayak gitu. Saya ada statement, dengerin dulu Pak. Iya. Jadi statement saya hanya kenapa saya merasa dibodohi pada saat tanggal 3. Betul ya, sepakat ya, ini saksinya semua. Tanggal 3 masih mempermasalahkan tentang BPJS. Nah kita bikin permohonan Mas sana sini. Coba kalau kalian udah bilang donasi udah masuk segini, udah nggak usah pakai BPJS, ada nggak statement satu orang yang ngomong kayak gitu? Ini udah saya tahan nih Bu. Iya. Itu nggak ada loh satupun yang ngomong kayak gitu. Boleh mau orang bodoh, mau orang apa, tapi sebenarnya kasih tahu kita dong. Iya, kita salah, kita maksud salah. Jangan kayak gitu, saya soalnya tadi saya lihat di isi. Kalau saya speak up berdasarkan apa yang saya alami. Iya, betul. Itu saya yang bertanggung jawab sepenuhnya Mas. Iya, Mbak Novi. Gitu. Kayak gitu. Jangan gitu. Yang nggak ada itu. Minta maaf Mbak Novi. Karena aku merasa uang Nggak, kalau aku aku sudah coba semuanya, aku sudah coba semuanya, tapi aku mendapatkan Mbak Novi. Secara unsur pidananya, maka Agus berpotensi dipidana. Perseteruan antara Agus dan Novi ya, itu cukup panjang, berawal dari podcast khususnya donasi 1,5 miliar yang ternyata setelah dicek tidak digunakan sebagai semestinya. Kira-kira Bang, sebenarnya ada potensi hukum nggak? Jadi terkait perkaranya atau kasus donasi yang dikumpulkan oleh Agus dan istrinya yang mana diinfokan atau disosialisasikan oleh Novi ke ruang publik. Ada lihat satu pengacara senior gitu ya, berbicara di televisi yang mengatakan bahwa seolah-olah itu secara moral memang iya, tapi secara hukum tidak berdampak. Justru gue ingin sampaikan, silakan dibuka ruang debat. Karena apa? Menurut saya, menurut gue si pengacara tersebut
telah keliru besar begitu ya. Kenapa gue katakan keliru? Karena secara moral dan secara hukum dua-duanya dapat berpotensi dipersalahkan gitu. Kita bahas dulu secara moral. Kalau secara moral, jelaslah karena seseorang yang tadinya orang simpati gitu ya dengan dia, orang berempati dengan keadaan yang dia miliki, lalu akhirnya ada pihak yang menyebarluaskan, menginformasikan kepada publik, mengajak orang-orang untuk berempati juga terhadap orang tersebut, lalu menyumbangkan uang, ternyata uang dipakai untuk kepentingan pribadi. Tentu itu adalah perbuatan yang immoral. Itu adalah perbuatan yang benar-benar di luar dari batas-batas moral di dalam kehidupan sosial.